Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita belajar tentang materi baru, yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pengertian: pertumbuhan ekonomi dikatakan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur prestasi perkembangan suatu perekonomian. Perkembangan ini ditandai dengan kenaikan PDB suatu negara tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, tanpa memandang ada tidaknya perubahan dalam struktur perekonomian. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Dasar penghitungan laju pertumbuhan ekonomi adalah PDB atau Produk Domestik Bruto. Pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam persentase. Rumusnya R (T kurang 1T tutup kurung) sama dengan PDBT kurang PDBT kurang 1 per PDBT kali 100%. Kemudian ada teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, di mana dia menganalisis pertumbuhan ekonomi melalui dua faktor, yaitu faktor output total dan faktor pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan output total ditentukan oleh 3 variabel, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan persediaan kapital atau modal. Sementara itu, pertumbuhan penduduk berperan dalam penentuan luas pasar dan laju pertumbuhan ekonomi. Yang berikutnya menurut W.W. Rostow, di mana proses pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat berlangsung melalui beberapa tahap. Yang pertama, masyarakat tradisional atau detraditional society. Yang kedua, tahap masyarakat tinggal landas atau the precondition for take off. Yang ketiga, tahap tinggal landas atau the take off. Yang keempat, tahap menuju kedewasaan atau maturity. Yang kelima, tahap konsumsi tinggi, tahap konsumsi tingkat tinggi atau high mass consumption. Kemudian kita masuk pada pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi adalah proses perubahan menuju arah perbaikan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi memiliki ruang lingkup atau multidimensional, terpadu, menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. A. Faktor ekonomi terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi, dan kewirausahaan. B. Faktor non-ekonomi terdiri dari etos kerja masyarakat dan pemerintah, kestabilan politik dan keamanan negara, kondisi sosial budaya masyarakat, serta kemudahan layanan birokrasi. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi terdiri dari A. Indikator moneter, di mana dalam indikator moneter ini pertumbuhan penduduk, pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB meningkat, pendapatan per kapita meningkat. B. Indikator non moneter terdiri dari indeks kualitas hidup, indeks pembangunan manusia, dan indikator campuran. Permasalahan ekonomi di negara berkembang terdiri dari A. Kemiskinan, B. Ketimpangan pendapatan, C. Pengangguran, D. Ketimpangan pembangunan, E. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, F. Tingkat pendidikan yang rendah, G. Inflasi yang tinggi. Berikutnya, perencanaan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. A. Perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan pembangunan nasional antara lain kebijakan perencanaan, kebijakan penganggaran, kebijakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, serta kebijakan penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar sesuai penugasan Presiden. B. Strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi. Strategi yang diterapkan dalam pembangunan ekonomi Indonesia sebagai berikut. 1. Mengembangkan pusat-pusat perekonomian seperti di ibu kota provinsi, kota besar, kota kecil, kecamatan, dan pedesaan. 2. Meningkatkan investasi agar kegiatan produksi perusahaan meningkat dan dapat mengurangi pengangguran. 3. Membangun sarana pendidikan dan kesehatan yang baik dan merata di seluruh Indonesia. 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik di berbagai wilayah Indonesia. 5. Meningkatkan pelatihan dan pengembangan kewirausahaan. 6. Memberi kemudahan akses modal bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. 7. Memberi bantuan dan insentif bagi badan usaha berorientasi ekspor. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.